Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pacitan masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan. Angka kematian ibu belum turun sesuai target, dan kasus stunting dan gizi buruk masih tinggi. Tenaga kesehatan terbatas, mutu pelayanan belum merata, serta pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. Perkenalkan, nama saya Ferry Andiwianto dengan NIM terakhir 87. Untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen strategis, saya akan menggali isu strategis di Dinas Kesehatan dan daerah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis atau RESTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dari tahun 2021 sampai 2026, berikut adalah identifikasi isu-isu strategis kaitannya dengan kondisi wilayah saat ini, serta kritik dan saran langkah yang perlu dibantu oleh pemerintah. Untuk isu-isunya strategis, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, terutama dalam dokumen secara eksplisit, merumuskan 5 isu utama yang menjadi faktor pembangunan kesehatan. Yang pertama, masih tingginya angka kematian ibu atau AKI. Target penurunan kematian ibu belum tercapai sepenuhnya pada periode sebelumnya. Yang kedua, ada kasus gizi buruk dan balita stunting. Masalah malnutrisi kronis masih menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk yang ketiga, kurangnya kualitas atau kuantitas kompetensi sumber daya manusia. Jumlah tenaga medis seperti dokter dan dokter gigi masih sangat terbatas dan penyebaran yang belum merata. Untuk yang isu keempat, rendahnya mutu pelayanan dan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan termasuk gedung vaskes dan alat kesehatan. Banyak yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Untuk yang isu terakhir atau isu kelima, pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal. Sistem pelaporan data belum terintegrasi secara optimal dan terhambat masalah infrastruktur teknologi. Setelah saya memaparkan 5 isu strategis di Dinas Kesehatan, ternyata masih sesuai dengan kondisi wilayah pada saat ini. Isu-isu di atas sangat relevan dengan karakteristik unik wilayah Kabupaten Pacitan. Yang pertama, ada tantangan geografis. Sebanyak 88% wilayah Pacitan terdiri dari perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat di daerah pelosok menuju tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit rujukan sering terhambat, yang berkontribusi pada risiko kematian ibu saat darurat. Untuk yang kedua, kondisi ekonomi. Jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 14,15%. Kemiskinan ini berbanding lurus dengan rendahnya kemampuan keluarga untuk memenuhi asupan gizi seimbang, sehingga memicu munculnya kasus stunting pada anak dan gizi buruk pada anak maupun balita. Masalah ketersediaan tenaga. Data menunjukkan bahwa beberapa puskesmas perawatan masih belum memiliki tenaga dokter umum sesuai standar, dan baru sepertiga puskesmas yang memiliki dokter gigi. Untuk yang keempat, selain itu ada letak geografis yang sulit membuat formasi tenaga medis dari luar daerah kurang menjadi tertarik untuk bertugas di Kabupaten Pacitan. Untuk yang kelima, ada kesenjangan digital. Pemanfaatan teknologi informasi terhambat oleh konektivitas internet yang sangat rendah di beberapa wilayah pelosok, tentunya di daerah pegunungan, sehingga pelaporan data kesehatan itu sering terhambat atau terlambat. Baik, setelah saya menyampaikan beberapa isu strategis, terutama pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Pacitan sesuai rencana strategisnya yang sesuai dengan kondisi wilayah, tentunya ada kritik atau pesan untuk pemerintah, langkah apa yang bisa diambil. Kritik dan rekomendasi untuk pemerintah agar isu-isu strategis tersebut dapat teratasi. Dan target rencana strategis terpenuhi, pemerintah perlu melakukan 5 langkah-langkah konkret. Yang pertama, menurut saya, pemerataan sumber daya manusia melalui insentif khusus. Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan rekrutmen dari CPNS biasa. Perlu ada kebijakan pemberian insentif tambahan atau tunjangan kemahalan bagi tenaga medis yang bersedia ditempatkan di puskesmas pelosok atau daerah pegunungan. Selain itu, kerjasama beasiswa pendidikan spesialis untuk putra-putri daerah dengan ikatan dinas kembali ke Pacitan harus diperkuat. Yang kedua, penguatan promosi kesehatan berbasis komunitas mengingat faktor sosial, budaya, dan rendahnya kesadaran hidup sehat menjadi menghambat. Pemerintah harus memaksimalkan strategi akselerasi desa sehat. Fokus harus dialihkan dari sekadar kuratif atau mengobati ke promotif preventif dengan menggerakkan kader posyandu untuk pendampingan intensif bagi ibu hamil, risiko tinggi, dan balita gizi buruk. Untuk yang ketiga, digitalisasi infrastruktur di daerah blank spot. Isu sistem informasi kesehatan tidak akan selesai jika masalah dasarnya adalah sinyal atau internet. Pemerintah daerah melalui dinas komunikasi terus memprioritaskan perluasan jaringan internet ke puskesmas atau putu di daerah pegunungan agar sistem informasi kesehatan (OSIK) dapat terintegrasi secara real time. Untuk yang keempat, optimalisasi anggaran untuk fasilitas standar kritik terhadap realisasi anggaran periode sebelumnya menunjukkan penyerapan yang belum maksimal. Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran fokus pada rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak
dan pemenuhan alat kesehatan agar lebih banyak nakes yang mendapatkan sanitasi standar sehingga pelayanan meningkat secara merata. Baik, terima kasih. Itu isu strategis dari saya, ada 5 dari rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang saya sesuaikan dengan kondisi wilayah, terutama di wilayah kecamatan-kecamatan di daerah pegunungan yang merasa kurang, dan tentunya ada kritik atau saran untuk memberikan informasi agar sesuatu yang menghambat bisa berjalan lancar sesuai balance seimbang dengan keadaan di daerah mana. Satu pesan terakhir, jika langkah-langkah ini dijalankan, Kabupaten Pacitan bukan hanya mampu menurunkan angka kematian ibu dan stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang tentunya secara merata. Pemerintah harus berani berinvestasi pada sumber daya manusia, teknologi, dan fasilitas agar visi Renstra benar-benar tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.